Halo traders, kita berjumpa kembali dalam segmen Market Mover untuk sektor komoditi bersama saya Joko Praitno. Seperti kita ketahui bersama, pergerakan harga minyak mentah dan juga emas sampai dengan pertengahan pekan ini rupanya masih terjebak pada tren bearish, terutama pada pergerakan harga emas yang masih menunjukkan kondisi yang menurun sampai dengan perdagangan hari Rabu ini. Mayoritas faktor fundamental bahkan menunjukkan kondisi yang negatif, seperti salah satunya yang kita bisa lihat pada poin yang pertama, yaitu adanya imbas turunan dari rencana kebijakan Fed yang akan menaikkan suku bunga acuannya, rupanya makin terus mendorong pergerakan nilai tukar dolar terhadap beberapa mata uang mayoritas. Alhasil akibat kondisi tersebut, permintaan terhadap minyak mentah dan juga emas rupanya kian tergerus akibat semakin mahalnya nilai tukar dolar terhadap beberapa mata uang. Kebijakan Fed tersebut juga memberikan sebuah kekhawatiran tersendiri bagi pasar yang menilai bahwa kebijakan tersebut masih belum cukup baik, mengingat perekonomian Amerika Serikat masih belum pulih sepenuhnya. Kondisi tersebut juga semakin memberikan sebuah kekhawatiran, mengingat perekonomian Amerika Serikat akan semakin bergerak melamban jika kebijakan kenaikan suku bunga acuan tersebut akan diberlakukan pada tahun 2014 ini. Sedangkan faktor fundamental selanjutnya datang dari Amerika Serikat setelah kemarin data indeks manufaktur Amerika Serikat diumumkan mengalami kenaikan sebesar 9 poin. Naiknya indeks manufaktur tersebut rupanya tidak direspon positif oleh pasar, mengingat sebelumnya banyak pengamat memperkirakan bahwa data tersebut akan mengalami kenaikan sebesar 12 poin. Dengan tidak cukup baiknya kenaikan yang terjadi pada indeks manufaktur Amerika Serikat tersebut, maka semakin memberikan sebuah ekspektasi yang cukup negatif bagi perekonomian Amerika Serikat dalam jangka pendek. Sedangkan untuk faktor fundamental yang ketiga, kembali datang dari Amerika Serikat setelah data sentimen kepercayaan konsumen Amerika Serikat untuk bulan Februari dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 4 poin menjadi 82,3 poin. Kenaikan indeks atau sentimen kepercayaan konsumen tersebut seperti yang terjadi pada indeks manufaktur Amerika Serikat rupanya juga tidak direspon positif oleh pasar. Oleh karena itu, baik pergerakan harga komoditas maupun pergerakan harga saham di bursa Amerika Serikat rupanya masih bergerak menurun sampai dengan hari Selasa kemarin. Sedangkan sentimen negatif selanjutnya datang dari perekonomian Tiongkok, di mana data manufaktur Tiongkok untuk bulan Februari yang lalu dilaporkan mengalami penurunan sebesar 0,4 poin menjadi 48,1 poin. Dengan adanya penurunan data manufaktur tersebut, maka menambah tren negatif pada sektor real di negara tersebut, di mana pada bulan Januari bahkan penurunan data manufaktur sempat menyentuh level 49,3 poin, atau secara beruntun dalam 3 bulan terakhir indeks manufaktur Tiongkok terus mengalami kondisi yang menurun. Sedangkan masih terkait dengan data manufaktur, salah satu negara industri terbesar di dunia yaitu Jerman dilaporkan mengalami penurunan data manufaktur untuk bulan Februari sebesar 1 poin menjadi 53,8 poin. Penurunan data manufaktur Jerman tersebut cukup mengejutkan, mengingat 2 bulan sebelumnya secara stabil data manufaktur dan juga data sektorial lainnya cenderung mengalami kondisi yang meningkat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di kawasan Eropa. Sedangkan untuk sentimen teknikal, seperti kita bisa lihat, pergerakan harga minyak mentah bagaikan pergerakan roller coaster, di mana pergerakannya terus mengalami kondisi yang naik dan juga kondisi yang turun dalam jangka pendek. Kondisi yang tidak stabil tersebut terjadi sejak pertengahan bulan Maret ini, di mana kondisi tarik menarik antara kondisi sentimen fundamental dan juga teknikal sama kuatnya, sehingga para investor lebih menunggu kepastian dari adanya kondisi yang positif pada sisi fundamental. Sedangkan kondisi yang negatif secara signifikan justru ditunjukkan oleh pergerakan harga emas yang terus mengalami penurunan sampai dengan hari ini. Tercatat sejak 2 pekan terakhir pergerakan harga emas terus mengalami penurunan dengan gap sebesar 50 sampai dengan $55 per troy ounce.
pada hari ini harga logam mulia tersebut diperdagangkan pada posisi $1.313 per troy ounce. Mayoritas indikator teknikal juga masih memberikan sebuah kondisi yang bearish, seperti relative strength index yang masih bergerak stabil pada kisaran 30 sampai dengan 40. Kisaran negatif pada relative strength index tersebut cukup stabil terjadi sejak tanggal 13 Maret yang lalu, sehingga setidaknya sampai dengan akhir Maret ini diperkirakan harga logam mulia atau emas diperkirakan akan masih berpulang mengalami penurunan seiring dengan masih stabilnya kondisi positif yang terjadi pada pergerakan nilai tukar dolar bagi beberapa mata uang mayoritas lainnya. Baiklah pemirsa, demikian tadi proyeksi terhadap pergerakan harga emas dan juga minyak mentah untuk pekan ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Selamat berinvestasi dan salam Fibis.